Setiap orang mengidamkan jalan yang selalu lurus dan mulus. Jalan hidup inilah yang dikehendaki banyak orang. Di jalan lurus, kita akan mengalami sebuah ketenangan. Dianggap dapat membuat perjalanan menjadi lancar karena lurusnya jalan itu. Begitu juga jalan yang mulus, tanpa bebatuan, rata, dan membuat perjalanan nyaman, menyenangkan tiba sampai tujuan. Tetapi, tahukah bahwa tidak jarang malah kecelakaan banyak terjadi di jalan yang lurus dan mulus, yaitu ketika seseorang menjadi lengah, menjadi mengantuk, dan saat itulah bisa terjadi celaka menimpa mereka yang berjalan di jalan itu. Tetapi jalan yang lurus dan mulus itu yang bukan saja bisa menyebabkan kecelakaan, juga membuat seseorang menjadi tidak tahan banting karena semua serba tersedia, semua serba menyenangkan, semua serba aman, seolah itulah yang memang disebut jalan bebas hambatan yang diidamkan banyak orang. Tapi bagaimana jalan yang dikehendaki oleh Tuhan kita? Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita hari ini dari Mazmur 107 ayat yang keempat sampai 9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 adalah mazmur yang berupa nyanyian dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Dan setiap bagian babak-babak tulisan Mazmur 107 mau menggambarkan kondisi orang-orang yang pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Untuk ayat 4-9 di Mazmur 107 ini digambarkan manusia pengembara, yaitu orang yang memang musafir yang sering berjalan. Padang belantara adalah gambaran tempat keterasingan, jauh dari keramaian, dan tidak ada kediaman orang di sana. Dan padang belantara juga menjadi tempat di mana ada kelaparan dan kehausan, kelemahan dan kelesuan di sana. Ini yang mau digambarkan oleh pemazmur untuk memberitahukan realita kehidupan setiap kita, bahwa jalan hidup tidak selalu lurus dan mulus, penuh dengan sukacita dan gembira. Tetapi ada jalan yang justru berkelok-kelok, ada jalan berliku-liku, ada jalan yang justru tidak lurus, ada jalan yang sama sekali tidak mulus. Tetapi disitulah sebenarnya seseorang paling membutuhkan Tuhan dengan hikmat-Nya. Kita butuh Sang Maha Kudus memimpin kita di jalan yang berkelok-kelok itu. Tetapi bukan saja itu, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 7, Tuhan memimpin mereka menempuh jalan yang lurus. Inilah ujung dari pergumulan setiap kita, sekaligus janji kemenangan bagi mereka yang mau berjalan bersama Tuhan. Yaitu Tuhanlah yang memimpin untuk kita menuju
jalan yang lurus sampai ke kota tempat kediaman orang. Yang berarti ke kota dari padang belantara itu adalah sebuah tujuan di mana ada orang-orang lagi, ada komunitas, ada relasi, ada hubungan kasih mengasihi yang tumbuh lagi. Ini yang diidam-idamkan para pejalan di padang belantara. Begitu pula hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan jalan kelok-kelok yang sedang membahayakan hidup kita, biarlah kita boleh terus mau memberi diri dipimpin oleh hikmat dari Sang Maha Kudus. Tetapi responsnya harus berjalan dengan hati tulus tanpa akal bulus. Karena orang yang punya hati tulus tanpa akal bulus itulah serta memberi diri dipimpin oleh hikmat Sang Maha Kudus, maka dia tidak lagi takut jalan berkelok-kelok. Bahkan jalan penuh kelok itu tidak akan membuat hati seseorang yang tulus itu berbelok, karena dia dipimpin oleh hikmat Sang Maha Kudus itu. Dan inilah makna yang lebih dalam dari sekedar jalan lurus atau berkelok, yaitu bahwa bersama dengan Tuhan yang memimpin kita, kita akan sampai ke kota tempat kediaman orang, ke kota suci bersama dengan Tuhan, kekelepasan yang sejati di dalam dan oleh Tuhan. Disitulah yang dimaksud dengan kota tempat kediaman orang, yaitu tempat tujuan final kita, yaitu rumah Bapa di surga. Jalan hidup di dunia ini memang tidak selalu lurus dan mulus, tetapi tetap milikilah hati yang tulus tanpa akal bulus, agar kita boleh terus dipimpin oleh Sang Maha Kudus, dan kita tidak takut jalan yang naik turun. Jalan yang menakutkan itu tidak lagi membuat hati kita berbelok, tetapi tetap lurus, karena panduan kita jelas, yaitu Sang Maha Kudus, yang dengan hikmatnya memuaskan jiwa dahaga kita, memuaskan jiwa yang lapar kita dengan kebaikan kasih-Nya. Selamat berjalan lagi. Ketika engkau di jalan lurus dan mulus, hati-hatilah, engkau justru bisa mengantuk, dan saat itu engkau menjadi lengah, tidak butuh Tuhan. Tetapi bersyukurlah ketika ada di jalan yang berkelok, karena Tuhan sedang memimpin kita menuju ke kota tempat kediaman-Nya, kota suci penuh cinta, bersama dengan umat percaya di dalam anugerah-Nya yang kekal. Selamat mengarungi hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan, Sang Pembuka Jalan sekaligus Sang Maha Jalan yang bersama dengan kita. Amin.